Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi Jemaat Gemindo Nazaret. Malam hari ini kita akan memulaikan ibadah rumah tangga Rabu tanggal 4 Agustus 2021. Walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online dalam bentuk YouTube, tapi Tuhan masih memperkenankan kita untuk tetap bersekutu. Sebelumnya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita di malam hari ini. Panggilan beribadah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Mari kita menyambut ibadah ini dengan menyanyikan nyanyian pembukaan Kidung Jemaat nomor 5, baitnya yang pertama. Tuhan Allah namamu. Marilah kita membuka ibadah ini dengan doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami sudah menyelesaikan aktivitas kami di hari ini. Dan pada malam hari ini kami berhimpun sekeluarga untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu di dalam ibadah rumah tangga Jemaat Gemindo Nazaret. Biarlah ya Bapa di surga, Engkau berkenan atas kami. Roh-Mu yang kudus senantiasa akan berada di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami ketika firman-Mu berkumandang di tengah-tengah kami malam ini, rencana dan kehendak-Mu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa di surga. Kami naikkan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat pujian PKJ 45, baitnya yang pertama dan baitnya yang keenam. Tuhan Allah janganlah.
Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, dan pelayan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Penatua Silvana Lumopa Thomas. Shalom, selamat malam. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini. Terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami, Tuhan memelihara keluarga kami dimanapun mereka berada. Suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kami semua. Tuhan menjaga dan melindungi mereka semua. Malam ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu hidup kami yang penuh kekurangan, dilengkapi lagi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca Alkitab pada malam hari ini yang terambil dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gatang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu mengajar kita dengan sederhana. Kamu adalah garam dunia. Garam itu harganya murah. Setiap orang mampu membeli garam. Tanpa garam, masakan yang tidak enak menjadi enak. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan menghasilkan benih dan memberi dampak pada anak cucu kita sebagai generasi masa depan. Alkitab mengatakan dalam Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memelihara Bapamu yang di sorga. Orang-orang di sekitar kita mungkin tidak perlu untuk mendengarkan apa yang menjadi pendapat dan pemikiran kita, tetapi mereka pasti akan memperhatikan cara hidup kita. Kita harus selalu berusaha untuk hidup dan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, yang membawa kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Salah satu contoh yang paling nyata dan mudah adalah anak-anak kita. Kita dapat terus-menerus memberitahu mereka sepanjang hari mengenai bagaimana seharusnya mereka bertindak, mengerjakan sesuatu atau meresponi sesuatu. Namun kenyataannya mereka akan melakukan segala sesuatu seperti yang orang tua lakukan, bukan melakukan apa yang kita katakan. Ketika mereka dewasa nanti, mereka akan meniru semua yang kita lakukan, termasuk gaya hidup, pilihan-pilihan yang sudah kita ambil selama menjadi orang tua mereka, dan bagaimana kita memaknai dan menjalani hubungan, baik orang yang kita kasihi maupun dengan orang lain. Anak-anak
akan melakukan segala sesuatu seperti yang dilakukan orang tuanya, yaitu berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka alami. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita, terutama sebagai orang tua, untuk memberi contoh dan teladan yang tidak hanya baik, tetapi juga benar sesuai dengan firman Tuhan kepada anak-anak dan keluarga kita. Tunjukkan pada mereka arti dari hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang tua, kita melukis sebuah lukisan dengan gaya hidup kita, dan anak-anak membingkainya sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Oleh karena itu, lukislah sesuatu yang akan membuat anak-anak kita merasa bangga ketika mereka harus memberi bingkai pada lukisan tersebut, karena segala tindakan kita sebagai orang tua membentuk masa depan mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Yesus Kristus, tidak pernah ada kata terlambat untuk merubah sebuah lukisan yang sedang kita kerjakan. Kita dapat menciptakan sebuah visi dan tujuan hidup yang dapat kita wariskan turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Kita tidak hanya berinvestasi kepada anak-anak, tetapi juga kepada keturunannya kelak. Mungkin saat ini kita belum memiliki anak, tetapi tentu saja ada anak-anak dalam lingkungan kita. Contohnya ada keponakan, anak-anak dari sahabat karib, betapa harganya mereka. Katakan bahwa mereka sangat istimewa di mata Allah. Perkataan iman Anda membawa dampak besar dalam kehidupan mereka kelak. Tindakan dan teladan kitalah yang membawa dampak besar. Dan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika kita berhasil memberi pengaruh dan dampak baik, walaupun hanya kepada satu orang saja. Kita dapat membaca dalam Mazmur 22 ayat yang ke-30, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur
Namun sebelum itu, dengarlah ajakan firman Tuhan yang diambil di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberi persembahan, marilah kita angkat pujian NKB 133 baitnya yang pertama, Syukur padamu ya Allah. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk semua yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini, sebagian kecil yang Engkau berikan kepada kami membawa kembali ya Bapa, sebagai bentuk persembahan kami. Berkati ya Bapa, biarlah persembahan yang kami berikan akan menjadi berkat di dalam pelayanan kami, Jemaat Gemindo Nazaret. Bapa di surga, inilah doa kami kepadamu, kami naikkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masuk di dalam puji-pujian, dan puji-pujian saat ini akan dibawakan oleh keluarga Thomas Kongresko. Hatiku rindu
dapat mengiringmu. Glory, haleluya, terpujilah namamu. Sembah sujudku hanyalah padamu. Glory, haleluya, terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, pada malam ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya kami. Bapa, kami berdoa buat Ibu Pendeta Maria Melelet Bansaga dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan keluarga dan studinya. Bapa, kami berdoa buat para majelis dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan keluarga dan pekerjaan. Bapa, kami berdoa buat kami yang sudah mengikuti ibadah online pada malam ini. Tuhan Yesus berkati kami semua di dalam pergumulan kami masing-masing. Tuhan berikan kami kekuatan dan pengharapan bahwa hanya di dalam Tuhan kami boleh mendapatkan semua itu. Bapa, kami mau berdoa buat pengurus kategorial dalam Jemaat Gemindo Nazaret. Berkati seluruh rencana-rencana yang sudah diprogramkan. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan pengurus kategorial kemampuan agar di dalam pelayanan lebih baik lagi. Bapa, kami berdoa buat jemaat yang sedang sakit dan yang sedang dalam pemulihan. Mari Engkau berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan lebih tahu sakit penyakit yang mereka rasakan. Berkati obat-obatan dan dana yang mereka butuhkan. Bapa, kami berdoa buat jemaat yang ketambahan usia pada sepanjang minggu ini. Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam studi, dan kiranya Engkau mau berkati. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Kiranya Engkau menjauhkan bangsa dan negara ini dari bencana, perpecahan antar suku dan agama. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan jajarannya. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, sifat yang adil dan takut akan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat Majelis Sinode Gemindo. Tuhan berkati seluruh rangkaian rencana-rencana yang sudah diprogramkan
dana-dana yang dibutuhkan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah sediakan untuk pelayanan dalam kepengurusan Majelis Sinode Gemindo. Biarlah pengurus Majelis Sinode boleh bergandengan tangan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berdoa agar virus COVID-19 ini bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan kami bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tidak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena virus COVID-19 ini. Bapa, berkati para petugas medis dalam mengemban tugasnya sebagai garda terdepan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan untuk merawat dan menjaga para pasien yang terkena COVID-19. Inilah doa syafaat kami, jauh dari sempurna, demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian akhir, mari kita angkat pujian Janjimu Seperti Fajar. Kita akan terima berkat. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu dan akan memenuhi segala keperluanmu, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.
dimanapun ku berada.